YK, kita bertemu dalam program Semanak YK, Semangat Ngayomi Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan membahas program Satu Kampung, Satu Bidan bersama narsum-narsum kece yang tentunya punya wawasan bagus. Siapa saja mereka? Yuk ikuti perjalananku ke Kelurahan Kricak. Rame nih, Mbak, warungnya. Pak Haryanto. Oh, Mbak, gimana Mbak kabarnya? Pak, lagi santai saja nih, Iya, Pak. ini baru tanya-tanya ini. Oke, ini aku mau ngajak ngobrol gimana, nih Pak ke Pak Haryanto, boleh nggak nih? Oh, boleh sangat. Sambil jalan atau Oh, boleh, mungkin monggo, gimana? boleh Bapak jalan. sudah selesai? Oh, sudah, nanti tinggal kita pesen nanti. Oke. Jadi gini Pak, aku nih sebagai perempuan ya Pak ya, besok bakal nikah, Iya. bakal punya anak, Iya. jadi aku concern tentang kesehatan ini. Iya. Lalu saya mendengar juga kalau misalkan Pemkot Jogja Iya. itu punya program Satu Kampung Satu Satu Bidan. Bidan. Iya. Nah itu kalau menurut Bapak Iya. dari segi legislatif itu apa sih urgensi dari Satu Kampung Satu Bidan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta ini? Iya, gini Mbak, jadi ada kalau kita bicara di pemerintah Kota Jogja, Iya. kita ini kan ada 169 kampung. Nggih. Dari 69 kampung, kemudian ada visi misi dari salah satunya Wali Kota terpilih Pak Thomas Wawan. Nah, itu salah satunya yaitu bagaimana satu kampung satu bidan atau tenaga kesehatan. Oke, berarti itu di setiap kampung di Jogja itu sudah ada, kalau nggak bidan itu tenaga kesehatan ya iya, Pak tidak ya? harus bidan ya. Oke. Tidak harus bidan. Berarti emang udah merata ya Pak ya semenjak Udah ini merata. Pak Hasto Udah merata. yang menjabat. Oke, nah terus kalau dari Bapak sendiri sebagai anggota DPRD nih Iya. Pak, pasti kan selalu mendapatkan aspirasi-aspirasi dari Iya, masyarakat. iya. Nih, contohnya saya juga Iya. ngobrol dengan Bapak, itu apa sih Pak yang paling di-highlight sama masyarakat, terutama tentang pemenuhan kesehatan dasar di kampung-kampung itu Pak? Jadi sebenarnya kan di pemerintahku, takutnya di masing-masing kelurahan kan adanya berbasis kampung. Nggih. Kan sudah ada namanya forum lansia. Forum lansia. Ya, nah di forum lansia ini kan setiap bulan ada namanya cek kesehatan. Sebenarnya Oke. sudah ada. Cuma kadang karena keterbatasan bidan tenaga kesehatan yang dari puskesmas yang dibantu kan, sehingga mungkin 3 bulan sekali untuk cek kesehatan dan sebagainya. Tetapi sudah dari teman-teman atau dari pengurus lansia itu juga sudah dibekali minimal cek tensi. Oke. Berarti sekarang sudah rutin ya Pak Sudah semenjak rutin, ada iya. program Satu iya, Kampung dari Satu Bidan ini. Oke. Seperti itu. Nah kalau DPRD sendiri Pak, apakah dari DPRD itu mendukung penggunaan teknologi atau telemedicine dalam pelayanan kesehatan untuk memperluas aksesnya di Kota Yogyakarta ini? Jadi kalau mendukungnya jelas kan mendukung ya, beberapa masyarakat itu kan terkait dengan laporan juga. Iya. Laporan kita biasanya dari kader ke puskesmas pada dinas kesehatan. Cuma kan beberapa kader ini kan juga terkendala. Kendalanya apa ya? Karena mungkin gaptek karena udah sepuh-sepuh ya pengurusnya. Nah ini kan perlu ada generasi yang muda yang harapan kami seperti Mbak ini nanti bisa terlibat masuk di situ. Masuk menjadi pengurus ya lansia enggak apa-apa. Tapi harapannya biar nanti membangun jaringannya, kemudian di situ mengimplementasikan ilmunya untuk yang gadget dan sebagainya. Oke, Tidak berarti semua pengurus bisa. Bapak berharapnya anak muda ini bisa berperan lebih ya Pak ya di sini ya Pak ya? Tidak hanya orang tua terus, orang tua kan hanya bisa manual tuh Mbak. Iya, Kalah pasti dengan juga modal. sudah nanti sebentar lagi pensiun atau apa ya Pak ya? Oke, nah terus Pak dari DPRD sendiri Pak, itu bagaimana cara dari DPRD itu memastikan dari berbagai pihak seperti OPD itu telah membantu mendukung terlaksana kegiatan tersebut, program tersebut dari awal sampai dengan evaluasi itu bagaimana cara dari DPRD itu untuk memastikan? Kalau kita biasanya dalam hal pembahasan anggaran ya, barusan juga kemarin kita pembahasan anggaran, kebetulan kami ini ada di Komisi A, sehingga mitra kami ya di tata pemerintahan salah satunya yang langsung dengan Pak RT, Pak RW, kemudian ada lurah camat, mungkin dari usulan masukan lurah camat itu ya nanti bisa sampai ke sana. Karena kalau bicara dengan tupoksi dari tenaga kesehatan, kemudian di situ juga puskesmas, dinas kesehatan itu kan masuk di dalam Komisi D. Komisi D ya yang membidangi kesehatan. Nah, kemudian kalau nanti bicara kaitannya dengan penganggaran kesehatan bisa menganggarkan, tapi yang fokus itu pada nanti DP TKP 2KP. Nah, situ juga nanti ada peran lansia juga masuk di sana. Nah ini salah satunya bagaimana kolaborasi penganggaran antara dinas terkait ini, kemudian dengan yang ada di wilayah, terutama di kelurahan kementerian. Oke, berarti kolaborasi dan komunikasi dari yang pihak-pihak yang ada di lapangan dengan yang di pemerintah nggak Pak?
Oke, mungkin ya Pak, kalau terkait dengan bagaimana cara Bapak menilai dari Bapak sebagai seorang dewan, bagaimana Bapak menilai keefektifan atau mungkin peran kader atau mungkin dari bidan juga yang telah membangun budaya hidup di masyarakat, apalagi kan mungkin nggak semua ya Pak ya, masyarakat itu melek dengan kesehatan, dengan deteksi penyakit dini, Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah selama ini tuh tugasnya sudah efektif, bagaimana cara menilainya? Jadi kalau kita menilai sebenarnya sudah baik ya, cuma kan perlu ada peningkatan yang rutin, salah satunya karena berbagai informasi penyakit itu juga banyak. Karena penyakitnya masyarakat belum tahu, tapi ini masyarakat penyakit yang memang belum ada yang menemukan. Kita harus sering koordinasi kan, biasanya kita dengan pendampingan puskesmas seperti apa. Nah, inilah yang penting bagi kita. Kemudian keluhan dari teman-teman kader itu ya satu, bagaimana ya kita mendapatkan alat minimal, alat pensi ini. Oh, berarti kekurangan ini ya Pak, kekurangan alat-alat biasanya keluhnya kepada teman-teman dewan, belikan dan sebagainya. Karena biasanya kan kalau tidak dirancang anggaran kan tidak bisa langsung sewaktu-waktu minta ke pemerintah, karena perlu ada proses penganggaran. Karena tidak mau tahu, maksudnya langsung jaluk ono. Iya betul, kalau masyarakat kan nggak semuanya juga melek dengan hal-hal seperti itu ya Pak. Oke, berarti memang setiap ada permasalahan di kampung-kampung ini dari bidan-bidan atau nakes itu langsung mengeluh ke DPRD Waten ya. Yang ada di biasanya seperti itu. Kan kita pertemuan rutin, kadang kita diundang juga, loh Pak seperti ini loh alatnya sudah kurang berfungsi ya. Oke Pak, ya sehingga kita ya mau tidak mau harus terus mencarikan. Oke, berarti biasanya mungkin kita berjalan ke sana kali ya Pak ya. Biasanya berarti nggak selalu ada pertemuan ngoten ya Pak, bisa aja dari Bapak ngoten yang jalan-jalan ke langsung. Warga biasanya kan kita mendatangi, jadi kami secara pribadi kami punya program namanya setiap bulan itu melarisi warung tangga. Saya punya program itu. Jadi setiap bulan dari sisa gaji kami sebagai anggota DPR kita berikan kepada masyarakat dengan cara apa? Bentuknya voucher. Voucher belanja ya 50.000, kadang 75.000. Ini kita bentuk pemberian pada para lansia. Biar lansia itu nanti bisa membeli di warung itu, membeli di warung dengan apa? Ya mungkin beli beras, gula dan sebagainya. Ini sudah kita program sudah 3 bulan kita laksanakan. Rutin, termasuk salah satunya kami juga mendampingi terkait dengan stunting. Betul. Sehubungan dengan kesehatannya. Kemudian kami ini menjadi bapak asuh dari 5 orang warga yang berstunting. Karena bahasa kasarannya gini, orang melu gawe melu tanggung jawab. Sebagai dewan perwakilan ya tetap bagaimana caranya masyarakat itu kopen Pak apalagi stunting itu kan sekarang masih jadi concern yang di Indonesia itu kan ya Pak ya. Terutama di kota Jogja ini juga lumayan. Di Krica ini juga lumayan juga. Berarti di Krica ini masih terkait dengan? Ya, stuntingnya masih banyak karena ada DAI 100 juta yang masing-masing orang mendapatkan DAI 100 juta kan, itu juga salah satu untuk stunting. Tapi kan belum merata semuanya. Masih ada yang belum. Nah ini ya peran teman-teman Dewan, kemarin di PTKP itu punya program supaya kamu jadi bapak asuh. Kita mencoba menginisiasi. Siapa tahu wong jenenge niate apik insyaallah nanti berbuat baik juga. Seperti itu. Tapi ini berarti setelah berjalannya program Satu Kampung Satu Bidan itu sudah cukup mengentaskan permasalahan tentang stunting itu belum Pak? Jadi kalau bicara Satu Kampung Satu Bidan ya lambat laun kan setiap bulan ada namanya penimbangan. Kaitannya bahwa itu ya penimbangan tidak hanya balita, tapi lansia juga sama. Lansia jadi target. Karena sekarang ada program posyandu ILP kan. Ya, salah satunya itu terintegrasi semua. Karena yo lansiane, yo balitane. Kemudian di situ diukur setiap bulan. Kemudian dari kader-kader mengukur, kemudian biasanya dari tenaga kesehatan atau dari puskesmas itu ada yang datang mendampingi, mendampingi dan nanti menyatat kalau itu nanti ada keluhan kesehatan juga nanti akan rekomendasi. Tapi kalau yang Satu Kampung Satu Bidan atau tenaga kesehatan itu berarti untuk semua masyarakat ya Pak, nggak cuma balita sama lansia? Enggak semua masyarakat. Jadi kita buka umum. Jadi setiap biasanya kan ada 3 bulan sekali yang keterbatasan anggaran juga ya. Sehingga pemerintah karena bicara 1 juta songo kampung warganya sekian. Apalagi kalau bicara jumlah lansia kita yang 16% dari kota Jogja ini kan bukan banget, sekitar mungkin 66 ribuan lebih lah. Lebih banyak daripada lebih banyak, sehingga ini yang perlu pemerintah kota mengangkat pada sekali.
apalagi efisiensi anggaran, sehingga minimal 3 bulan sekali ada komplit tes darah, tes kemudian ini komplit. Kalau yang rutin setiap bulan ya paling tensi, timbang dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti kita sama-sama berharap dengan adanya program ini itu bisa membantu seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, ngoten ya Pak. Apalagi komitmen Pak Asto, yo dek nenek yo dokter harus kan juga konsen kan. Iya betul. Kamu sok wali kota nih dokter kok iki stunting kan lucu kan gitu. Ini kan juga menjadi tantangan bersama. Oke, berarti Bapak selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan. Iya, karena kami lahir dari masyarakat toh. Kami ini sebelum jadi dewan, kami ini 20 tahun menjadi masyarakat, menjadi lembaga menjadi pemberdayaan masyarakat. Hingga yang ngerti lah keluh kesah masyarakat seperti apa. Sudah merasakan sebagai masyarakat juga. Melakukan, melakukan ya. Nah, setelah itu kok anggaran nanya, setelah kita masuk di DPR harapannya bisa menginisiasi, memasukkan, memfokuskan bagaimana program masyarakat itu benar terlaksana dengan baik. Meskipun apa? Sekarang kan efisiensi anggaran. Ini bagaimanapun kami tetap komitmen yang kaitannya dengan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak boleh dikurangi. Ya, betul. Kesehatan, pendidikan itu kan yang paling utama ya Pak sebenarnya. Wes liyane di efisiensi tapi yang ini nggak bisa ya Pak ya. Ya kan orang hidup itu harus sehat, harus pendidikan, ngoten toh Pak. Oke, mungkin ini Bapak kita jalan-jalan lagi kali ya Pak ya. Mungkin nanti kita lanjut ngobrol lagi. Ya. Jadi di sini ada posyandu juga ya Pak. Ini kan untuk setiap bulan kalau pertemuan di sini posyandu, PAUD juga. PAUD itu seminggu 3 kali Mbak. Seminggu 3 kali, karena aturannya harus 3 kali. Selasa, Kamis, dan Jumat. Oke Pak, ini kayaknya udah mau hujan nih Pak. Saya pamit dulu ya Pak, mau ke sana. Bapak mau lanjut jalan-jalan juga berarti? Iya, biasanya kami putar nanti apa yang bisa kita sampaikan pada masyarakat, biasanya kita sampaikan. Termasuk ini kita baru proses pada tahap tahap untuk pemilahan sampah. Benar-benar masyarakat itu sudah belum. Kami sebagai karena juga sebagian dari kami itu ketua RW juga, sehingga harus bagaimana memastikan masyarakat melalui program pemerintah seperti itu. Oke Pak, kalau gitu aku pamit dulu. Iya. Pak ya. Terima kasih banyak untuk obrolannya. Terima kasih Mbak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Mari. Dari Kricak di sisi utara kota Jogja, kita meluncur ke sisi selatan, di Kelurahan Giwangan. Ngapain? Tentu saja ketemu narasumber berikutnya. Siapa dia? Halo Bapak. Oke, Mbak Erni. Ini sedang berkegiatan apa Bapak? Ini melihat sungai. Lihat sungai. Sungainya kok bersih. Banyak ikan-ikan juga ya Pak ya? Ya, dekat sama Dermaga Cinta sama Gunung Lada. Oh, mungkin boleh ya Pak, kita ngobrol sambil jalan ke sana mungkin ya Pak ya? Ayo, sambil jalan santai. Kebetulan saya pengen tanya-tanya nih ke Bapak Pak. Sebagai tokoh masyarakat ya, warga di sini ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak ketika pertama kali mendengar tentang program satu kampung satu bidan atau tenaga kesehatan itu Pak? Ya, respon dari masyarakat sangat senang ya, karena Pak Hasto ini, Bapak Wali Kota ini kebetulan sebelum beliau terpilih itu juga hadir di sini, karena mungkin karena alamatnya di Giwangan ya. Sehingga saat itu beliau menyampaikan bahwa programnya satu kampung satu bidan, telah antusias sekali masyarakat ya. Karena masyarakat kan sangat senang dengan harapan berarti kesehatannya dari masyarakat akan mulai lebih diperhatikan, juga ada pendampingan langsung dari tenaga yang ahli ya Pak Angge. Tapi mungkin selama program ini sudah berlangsung ya Pak Angge, itu apakah ada pengalaman menarik yang berhasil ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan mungkin di sini atau mungkin Bapak mau di tempat lain atau Pak? Ya, ada, malah belum lama ini kebetulan ada kejadian di mana seorang ibu KPD yang tidak dikehendaki begitu melahirkan anaknya itu karena baru lahir kuning. Oh, karena itu memang lahir belum waktunya atau? Betul. Dan si ibu sebetulnya punya BPJS. Tetapi atau yang dari KMS kalau kota. Tapi karena si anak ini baru lahir sehingga belum
bisa diakses. Padahal si anak langsung dirujuk ke Sarjito. Nah, masyarakat diuntungkan begitu kekhawatiran anak ini nanti berbiaya cukup tinggi karena kita alhamdulillah begitu menghubungi bidan dan juga beberapa kader langsung respon mendatangi rumahnya karena sebetulnya kan ini terkait dengan KIA. Iya betul, KIA. Dan langsung hari berikutnya kami dapat informasi karena saya kebetulan ketua kampung Kabupaten dapat informasi bahwa alhamdulillah anaknya sudah tertangani dan bisa diakses BPJS. Berarti memang dari kadernya juga responsif ya Pak ketika mendapat kadernya keluhan responsif, bidan pendamping kampungnya juga responsif. Benar-benar terasa manfaatnya keberadaan tenaga kesehatan atau bidan di kampung. Programnya luar biasa, dari ya, wali kota Pak Hasto ini. Iya. Ini kan kalau dari bidannya, dari kadernya sudah merespon dengan baik. Sebagai warga kan juga pasti juga ingin meningkatkan kualitas hidupnya Pak Angge. Nah ini kan kalau kita dengar ini kan memang terkait dengan kasus stunting ya Pak. Itu masih banyak sekali di Indonesia. Untuk pencegahan stunting itu apakah sudah melakukan berbagai ajakan-ajakan untuk mencegah stunting seperti itu mungkin? Program stunting kebetulan kan di kota Jogja termasuk yang dapat PNT tambahan melalui dana keistimewaan. Oh, berarti dapat tambahan ya Pak untuk ini pencegahan stunting? Iya, PNT-nya dan totalnya kan 50 PNT. Selain ada makanan tambahan yang dari puskesmas. Sehingga ini menjadi gerak bersama pendamping keluarganya, kader posyandunya maupun dari tenaga kesehatannya termasuk bidang yang harus saja dicanangkan setiap kelurahan, setiap kampung itu menjadi bagian dari gerak bersama. Sehingga pada saat posyandu harapan untuk anak-anak balita ini hadir berikut orang tuanya, alhamdulillah 2 bulan Agustus September 100% hadir semua. Jadi peran semua pihaknya ya dalam rangka mengupayakan dan apa yang dilakukan warga masyarakat melalui kader-kader posyandu maupun pimpinan keluarganya, mereka memantau tidak hanya yang stunting. Kalau yang stunting langsung ditangani karena melalui puskesmas dan mungkin rumah sakit, BKT dan Pratama gitu ya. Tapi juga mereka memantau khususnya anak-anak yang tidak mengalami peningkatan berat badannya. Berarti untuk mencegah stunting itu juga nggak Pak? Betul, karena memang harus dicegah sejak dini ya. Baik nanti yang berat badannya kurang apalagi atau mungkin tinggi badannya kurang atau mungkin perbandingan berat badan dan tinggi badannya yang kategori stunting. Satu sisi untuk yang hamil itu juga ikut dimonitor sehingga hamil yang kurang energi kronis atau mungkin anemia itu juga dimonitor dan ikut mendapatkan PNT. Sehingga alhamdulillah kalau data timbangan kebetulan karena kami ikut memantau untuk timbangan malah sudah sesuai harapan Pak Wali, Pak Hasto sudah sesuai dengan yang ditargetkan Pak Wali ya? Malah di bawah rata-rata kota. Sekarang posisinya sudah 7,05. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti memang ini karena sinergi dari bidannya responsif, kader-kadernya responsif, dan dari masyarakatnya juga membantu dari diri sendiri ya Pak ya, kesadaran masing-masing untuk mencegah stunting. Betul, jadi walaupun ada satu ya mesti ya. Ya pasti masih ada. Tapi ya Pak. Peran kader dan peran tenaga kesehatan ini atau bidan ini ikut membantu, termasuk malah yang luar biasa Babinsa, Babinkan Tikmas ikut pula ya Pak ya, terkait dengan pemberian PMP ini, sehingga benar-benar jadi gerak bersama, langkah bersama. Luar biasa, berarti disungkuin betul ya Pak. Memang nggak mungkin iya kalau tidak.
misalkan sudah cukup berhasil seperti itu Pak, pasti kan tetap ada tantangan ya Pak, atau hambatan-hambatan yang dirasakan dari masyarakat mungkin. Misalnya ada yang kurang gitu. Nah, kira-kira apa Pak tantangan yang cukup besar terkait dengan peningkatan kualitas hidup di masyarakat? Ya, kalau tantangan, kalau yang paling besar jelas pola perilaku Masyarakat ya. Betul. Bagaimanapun juga mengedukasi mereka. Bahkan kalau kita bicara stunting mungkin ada yang tersinggung, Iya. orang yang punya gelar yang terkait kesehatan kok anaknya dikategorikan stunting, sehingga selalu kita tekankan sudah nggak usah ngomong stunting, ngomong aja beratnya tidak naik atau apa, Iya. tinggi badannya tidak naik gitu. Tidak tersinggung ya Pak ya. Betul, ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan kesehatan, kalau terkait balita itu pola asupan ya sesuai dengan ABCDE-nya. Jadi ketercukupan gizi, protein itu memang menjadi tantangan. Sebagian ada yang memang kurang mampu. Kemudian yang untuk lansia. Nah, untuk lansia ini penyakit tidak menular yang paling tinggi itu kebetulan hipertensi. Hipertensi ya biasa. Lansia-lansia itu penyakit yang memang sudah hampir semua ya Pak ya. Betul. Nah, Satu perubahan kita ketemukan bersama sekaligus sosialisasi apa yang menjadi program pemerintah itu 2 bulan sekali. Jadi menjadi langkah bersama ya usia harapan hidup kita. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak G. Harapan agar program Satu Kampung Satu Bidan ini nggak cuma berjalan di awal saja, tapi juga berkelanjutan Pak. Jadi nggak cuma jadi apa ya ibaratnya program-programan aja. Itu harapan dari Bapak sebagai warga atau mungkin warga sekitar itu seperti apa Pak? Tetap berlanjut ya, karena kami paham sebelum ada bidan satu kampung, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu hadir di setiap posyandu sesuai jadwalnya itu dengan jumlah orangnya kan tidak sebanding. Iya betul. Tapi dengan adanya bidan kita jadi menjawab kebutuhan tenaga pendidikan. Kalau ini berkelanjutan, jelas kami akan sangat senang dan harapan kami melaksanakan benar-benar berkelanjutan. Tidak hanya nanti Pak Hasto Sukut bisa 2 kali, tapi berikutnya pun mestinya masih melanjutkan. Dengan Nah, program-program yang memang sudah luar biasa ini ya Pak. masukannya supaya berkelanjutan mungkin dibuatkan peraturan. Oh, peraturan. Seperti Apakah apa itu Pak? peraturan wali kota Oh, atau iya. keputusan wali kota? Kalau yang mengikat peraturan wali kota. Iya. Nah, kalau tidak prioritasnya wali kota, lanjutannya tidak mengarah ke bidan, kan jadi anggarannya kalah prioritas. Iya pasti. Kalau nggak ke kesehatan ya Pak yang Betul. beda fokus mata. Ini harapan kami tentu dari sisi anggaran, kebijakan, bahkan organisasi. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kayaknya tapi kok mau hujan ya Pak ya. Betul, ini Mbak Hermin, alhamdulillah malah ini tadi sempat gerimis sebentar Iya. dan sekarang sudah reda. Ya, Bapak mau pulang atau bagaimana Pak? Mau kemana? Ya ini sekalian nanti melihat situasi sambil nanti balik ke rumah. Sekarang Sobat YK sudah ada gambaran program Satu Kampung Satu Bidan di Kota Yogyakarta. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua ya.